Ini kalung siapa, Bu? Ini ibu dapat kalung ini dari mana, Bu? Ini kalung anak saya. Loh, kalungnya Adifa. Norak banget. Norak? Ayuna kan calon istri saya. Norak dari mana? Calon istri kan belum resmi. Ya tapi dia calon istri saya dan saya akan jadi calon imamnya Ayuna. Kalau kamu nggak suka ngeliat saya kayak begini sama Ayuna, ya kamu masuk ke belakangan aja. Biar saya duluan sama Ayuna. Itu kan kalungnya Ayuna. Iya. Iya, aku hafal banget. Itu kalungnya Ayuna. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Nah ya, apa jangan-jangan tuh? Gimana, Mbak? Udah ketemu sama Bu Dewi? Belum, Mas. Dia kemana ya? Dari tadi saya muter-muter nyariin Bu Dewi, tapi nggak ketemu juga. Saya juga udah cari ke kamarnya, Mas. Aduh, saya jadi takut Bu Dewi itu kabur lagi dan lupa jalan pulang. Nah, itu suara Bu Dewi, Mas. Syukurlah Ayuna. Hah? Aku takut kamu kenapa-napa. Gimana? Ada yang sakit nggak? Kamu nggak apa-apa? Apa? Kamu yakin Ayuna? Kamu baik-baik aja? Dok, bagaimana keadaan Ayuna? Kami sudah cek keadaan Bu Ayuna dan kami pastikan beliau tidak mengalami pendarahan otak atau cedera yang serius. Beliau pingsan karena mengalami benturan stasiun. Dan memang kondisi ini sering terjadi pada korban yang tertimpa benda keras. Dengan istirahat yang cukup, biasanya pasien pulih dengan cepat. Syukurlah kalau begitu. Namun Bu Ayuna tetap harus menjalani observasi selama 1 malam. Untuk memastikan tidak ada gejala lanjutan seperti pusing, muntah, atau penurunan kesadaran. Baik, pokoknya saya minta tolong agar penanganan untuk Ayuna diberikan yang terbaik ya. Kalau dia memang harus nginap, mohon dibukakan kamar VIP-nya. Baik, kami akan segera urus perpindahan Bu Ayuna ke ruang rawat. Terima kasih ya dok. Beneran kamu nggak apa-apa? Ha? Ada yang mual nggak? Kalau kamu ada yang sakit? Cuman pusing aja. Terus ibu-ibu yang tadi aku tolongin gimana? Dia baik-baik aja kan? Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu siapa? Tadi kan aku nolongin ibu-ibu yang hampir kena plafon tadi. Aku nggak lihat ada ibu-ibu sih. Arta, kamu lihat ada ibu-ibu tadi? Saya juga nggak lihat, Pak. Itu. Ayuna. Rafki, tadi waktu kita menemukan Ayuna tergeletak di lantai, emang ada ibu-ibu yang jongkok dekat Ayuna. Tapi begitu dia ngeliat kita datang menghampiri Ayuna, dia langsung berdiri dan dia langsung pergi. Jadi kayaknya baik-baik aja deh. Cuman itu nggak apa-apa. Ya udah, kamu banyak istirahat dulu ya. Maaf Pak, Bu, ruang rawat inapnya Ibu Ayuna sudah siap dan bisa langsung dipindahkan. Terima kasih. Kasih tahu mama aku ya, takutnya mama cemas nungguin aku pulang. Iya, kamu istirahat aja dulu. Aku langsung telepon mama abis ini ya. Oke. Silakan sus. Pelan-pelan sus. Kalau Bella masih hidup, pasti Bella akan mendukung aku.
dia pasti akan mensupport aku bahwa aku akan cerai dengan papanya. Walaupun Bella sangat sayang sama papa, tapi aku yakin Bella juga sayang sama aku dan Bella tidak terima kalau aku diselingkuhin sama papa. Maafin mama ya Bella ya. Maafin mama sayang. Mama harus bercerai dengan papa. Mama tidak bisa menghindarkan perceraian ini. Maafin mama ya. Halo, Nak Rafki. Halo Tante. Tante, ini saya mau kasih kabar. Ayuna barusan mengalami kecelakaan. Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Ayuna, kenapa bisa seperti itu? Aduh tuh anak, kasihan banget sih. Terus gimana sekarang keadaannya? Kasih tahu ke tante. Ya sekarang semua baik-baik aja Tante. Dokter udah kasih penanganan dan Ayuna udah sadar sekarang. Tapi Ayuna harus rawat inap Tante 1 malam. Sekarang kasih tahu ke tante kamu berdua ada di mana? Rumah sakit mana? Kita di rumah sakit Cahaya Pulih Tante. Oh ya udah, kamu jagain Ayuna dulu ya. Tante segera ke sana ya. Iya Tante, kita di sini ya Tante. Makasih ya. Pak, tolong Pak ke rumah sakit Cahaya Pulih ya Pak ya. Baik Bu. Astaga Ayuna, kenapa sih selalu aja? Kasian banget tuh anak hidupnya. Ya ampun Bu. Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi. Tristan. Iya bener Bu. Ibu kok ingat sama saya? Ibu selalu ingat sama kamu. Kamu anak baik. Bisa aja Ibu. Bu Dewi kenapa di sini? Kenapa di kolong kayak gini? Ada apa? Ada apa ya? Saya lupa. Oh, ada orang jahat. Ada orang jahat datang ke sini. Orang jahatnya siapa? Ibu kenal sama orang jahatnya? Pak. Bu, kita ke kamar aja ya. Yuk, ayo Bu, kita ke kamar. Awas kepalanya. Iya. Ya, kita ke kamar ya. Itu iya maaf ya, Bu, maaf ya. Aduh, ini luka kenapa, Bu? Kenapa ini? Tangan Ibu kenapa sampai luka gini, Bu? Ini apa, Bu? Bu, Ibu bawa kalung. Ini kalung siapa, Bu? ini Ibu dapat kalung ini dari mana, Bu? Ini kalung anak saya. Loh. Kalungnya Adifa. Norak banget. Norak? Ayuna kan calon istri saya. Norak dari mana? Calon istri kan belum resmi. Ya tapi dia calon istri saya dan saya akan jadi calon imamnya Ayuna. Kalau kamu nggak suka ngeliat saya kayak begini sama Ayuna, ya kamu masuknya belakangan aja. Biar saya duluan sama Ayuna. Itu kan kalungnya Ayuna. Iya. Iya, aku hafal banget. Itu kalungnya Ayuna. Sekarang Ibu istirahat ya. Iya, Ibu istirahat ya, Bu ya. Saya izin pulang dulu. Istirahat ya, Bu ya. Jangan. Ibu mau kamu ada di sini temenin Ibu. Iya, nggak apa-apa Mas Tristan. Saya pamit duluan ya. Mari. Makasih ya. Iya, saya temenin Ibu di sini kok. Tapi Ibu tidur ya. Tadi Adifa ada di sini. Ini kalungnya. Nih, tadi Adifa ada di sini. Iya, Bu, iya, Bu. Ibu istirahat ya.
Kasihan Bu Dewi. Dia pasti sangat rindu dengan putrinya. Makanya bicaranya ngelantur karena demensianya. Kalung Ayuna dia bilang kalung putrinya. Sepertinya aku nggak mungkin ambil kalung Ayuna sekarang. Ya udah sekarang kan ibu tidur, ibu istirahat. Biar bisa ketemu sama anak ibu di mimpi. Aku nggak mau tidur. Aku mau ketemu sama anakku. Tadi dia itu ada di sini. Beneran ada di sini. Anak ibu yang hilang. Dan sekarang aku nggak tahu anakku itu ada di mana. Ya udah aku doain biar ibu cepat ketemu sama anak ibu. Tapi untuk sekarang jangan dibawa pikiran. Ibu istirahat dulu. Ya. Biar pas ketemu sama anak ibu juga sehat. Sekarang Ayuna sudah mendapatkan penanganan yang tepat. Pasti Ayuna cepat sembuh. Iya kan Ayuna? Iya, Ma. Pak, gimana kalau sekarang kita pulang? Gak enak di sini kalau rame, nanti Ayuna nggak bisa istirahat. Lagian kan ada Rafki, pasti Rafki akan ngejagain Ayuna terus. Iya, kamu benar juga. Kalau gitu, kami pamit dulu ya. Ayuna, lekas sembuh ya. Terima kasih, Pak. Rafki, Ya, Pak. jagain Ayuna ya. Ya. Yuk. Ayo, Ayuna. Arta, tuh. Ya Pak. Sebelum kamu pulang, saya minta tolong bantuan kamu bisa? Minta tolong. Apa Pak? Kamu bisa tolong cariin jasa pemasangan CCTV yang terbaik nggak? Saya mau pasangin CCTV di rumah mamanya Ayuna. Soalnya mamanya Ayuna kemana rumahnya hampir kerampokan. Oh, iya, bisa Pak, bisa. Nanti saya akan carikan jasa pemasangan CCTV terbaik dan saya pastikan semua bisa langsung berfungsi dengan baik, Pak. Ya, kamu kabarin saya. Siap, Pak. Kalau gitu saya permisi ya. Makasih, Arta. Sama-sama. Makasih ya. Sakit? Kenapa? Mbak nanya kenapa? Kamu ceroboh. Coba kenapa? Pakai tanya kenapa sih? Ini kamu masuk rumah sakit jadi gara-gara apa? Ngomongin ibu-ibu. Tolongin ibu jadi kamu masuk rumah sakit kan? Iya. Terus? Ini nggak kata-kataku apa? Pinter-pinter dalam bertindak, kamu boleh nyelamatin orang. Tapi pikirin diri kamu sendiri juga dong. Ya, kan gak harus pakai disentil, kan sakit. Lagi pula tadi kejadiannya cepet banget, aku juga gak ngeh. Tiba-tiba langsung, ya... Sakit. Gak mikirin diri sendiri lagi kan? Kalau kamu sampai kenapa-napa gimana? Kalau kamu ada di posisi aku gimana? Bohong kalau kamu gak lakuin yang sama. Pasti kamu juga sama kan? Makanya gak usah sentil-sentil dulu. Ya dibilangin malah ngambek. Aku jadi... Ya aku sentil supaya kamu ngerti. Yuna. Jadi ngambek sih. Permisi Bu. Silakan.
Ada yang bisa saya bantu? Ada banget, Bu. Saya pengen banget nanya soal Bu Dewi. Saya dengar cerita tentang Bu Dewi dari teman saya yang sudah puluhan tahun bekerja di sini. Oh, oke. Nah, emang benar ya Bu ya kalau Bu Dewi itu kehilangan putrinya? Waktu itu Bu Dewi dibawa ke sini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia lupa sama dirinya sendiri dan satu-satunya yang dia ingat itu putrinya yang bernama Adifa. Oh, oke. Berarti Bu Dewi itu punya keluarga lain atau tidak? Kalau itu saya belum tahu. Tapi rasanya selama ini juga tidak ada orang yang datang untuk menjenguk Bu Dewi. Tapi kadang Bu Dewi juga suka ngoceh-ngoceh sendiri. Dia bilang suaminya sudah meninggal karena ada orang yang jahat. Oke. Tapi dari panti ini udah ada usaha untuk cari tahu tentang keberadaan keluarganya? Sebenarnya kami sudah berusaha untuk mencarinya. Tapi tenaga kerja di panti ini sangat kurang. Aduh. Oh ya, kami masih menyimpan barang-barang peninggalan Ibu Dewi. Oh, boleh saya lihat? Boleh, sebentar ya? Ya. Semua barang-barang Bu Dewi saya simpan di kotak ini. Ini cuma untuk mengingatkan Bu Dewi di saat demensianya kambuh lagi. Oh, oke. Izin saya lihat Bu ya. Silakan. Baju-baju juga ya. Apa-apa Bu ya, saya silakan. Saya buka-buka. Apa-apa Bu ya, saya silakan. Saya buka-buka. Saya jadi ingat, ini kan waktu itu Bu Dewi pernah bilang kalau dia ngelihat putrinya. Menurut Ibu itu gimana? Itu demensianya kambuh atau? Terkadang orang yang mengalami demensia itu sering mengatakan hal-hal yang di luar logika. Mereka mengingat hal-hal yang tertentu saja. Sulit untuk berkonsentrasi dan berpikir logis. Ya udah Bu. Sepertinya saya akan sering ke sini biar Bu Dewi juga ada temen dan juga kasihan sama Bu Dewi. Sekali lagi makasih ya Bu ya. Sama-sama. Calon mantan istrinya Pak Hendan. Astaga. Cie, yang sebentar lagi on the way jadi janda. Akhirnya bener kan apa yang saya bilang selama ini? Kalau saya ngomong sih sesuai kenyataan. Situ diselingkuhin. Ya terserah kalau nggak percaya. Tunggu aja, sebentar lagi juga sama. On the way jadi janda. Tapi tunggu deh, kayaknya beda jandanya. Ya kalau kita kan janda berkelas ya. Diceraikan, ketok palu, dapat harta. Di situ nggak mungkin Pak Dharma akan memberikan seluruh hartanya buat perempuan seperti ini. Lalu akan menjadi janda gembel.